Kembali lagi bersama saya di channel Amo Study. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi listrik untuk jenjang SMP. Sudah siap semua? Mari kita lanjut. Oke, pada pembahasan pertama yaitu Amo Study akan membahas tentang listrik, di mana listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis, dan listrik dinamis. Apakah perbedaan dari kedua listrik tersebut? Oke. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya itu terbatas, jadi tidak mengalir, akan tetapi diam, dan pergerakan arus atau pergerakan elektronnya itu terbatas pada suatu medium saja. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu listrik kita pandang dari sudut atom. Atom adalah materi yang bersifat fundamental atau dasar. Di dalam atom ini kita dapat mengulik sesuatu hal yang baru tentang fisika. Lebih jauh dan lebih dalam itu di dalam fisika kuantum yang mempelajari tentang atom-atom. Oke, di dalam atom itu ada yang kita sebut dengan proton. Proton adalah muatan positif. Proton adalah muatan positif. Neutron itu muatan netral. Sedangkan elektron adalah muatan negatif. Oke, lanjut. Di dalam listrik statis kita akan mengenal yang dinamakan muatan dan gaya listrik. Kita lihat nih, di sebelah kiri yang berwarna biru ada tanda positif, yang mana artinya dia adalah sebuah proton. Sifat proton adalah keluar karena ini proton, di sini ini proton dan sebelah kanan juga proton, maka pergerakannya akan saling tolak menolak. Gayanya akan tolak menolak. Karena apa? Karena mereka adalah muatan yang sejenis. Di bawahnya ada yang bertanda negatif. Nih, tanda negatif. Kalau muatan elektron sejatinya adalah menarik. Akan tetapi di sini ada muatan yang sama, maka gayanya akan saling tolak menolak. Karena apa? Karena terdapat dua muatan sejenis. Berbeda dengan ini ada elektron, yang di sebelah kanan ada proton. Makanya dia akan saling tarik menarik atau saling mendekat. Setelah kita mengetahui sifatnya, kita akan menuju ke persamaannya. Di sini kita akan mengetahui persamaan gaya listrik. F atau gaya sama dengan Q1. Ini Q2. Q2 per R kuadrat. Q1 adalah muatan yang pertama, Q2 adalah muatan yang kedua. Sedangkan R adalah jarak antara kedua muatan tersebut. K itu konstanta yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini adalah nilai dari K. Sekarang 1, ini namanya 1 mikrokulom. Jadi satuan muatan adalah kolom. Jika diketahui 1 mikrokulom dijadikan kolom, yaitu 10 pangkat min 6 kolom atau 0,000001 kolom. Seperti itu. Kita lanjut. Kita ada contoh. Nih, diketahui bahwa QA sama dengan min 200 mikrokolom. Ini mikrokolom. Dan QC
Qj adalah 800 mikrocoulomb. Oke. Terus bagaimana nih muatan B sebagai titik uji? Ini titik uji dan K sesuai dengan nilai konstanta. Tentukan kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu apa? F atau gaya Coulomb sama dengan E dikalikan apa? Dikalikan, oke, begini saja. Aduh. Ini ya. Jadi E muatan medan kuat medan listrik sama dengan K Q per R kuadrat, yang mana gaya sama dengan E dikalikan Q. Oke. Salah. Astagfirullah. Seperti ini dibagi Q. Oke, ini sama saja. Dua persamaan ini jika kita uraikan sama. Untuk mencari ini kita harus menggunakan menguraikan satu persatu ya. Sekarang E A B sama dengan K Q A per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi 10 min 2, karena ini adalah 1 cm. Oke. Ini coret dapatnya 4 min 4 ya. Setelah dihitung ketemunya adalah 18 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Sekarang E B C sama dengan K Q B per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 800 dikali 10 pangkat min 6 per 10 min 2 4 sama dengan berapa? 72 kali 10 pangkat 7. Oke. Ya, total sama dengan yang tadi berapa? 18 kali 10 pangkat min 7 ditambah 72 kali 10 pangkat min 7. Oke. Sama dengan 90 kali 10 pangkat 7. Oke, ini 7 ya. 97 7. Atau kita bisa tulis 9 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Seperti itu. Paham kan? Oke, kita lanjut dulu. Sekarang perpindahan elektron. Di sini kita disediakan tabel di mana ada bahan, hasil, dan proses. Jika kaca kita gosokkan pada kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Bagaimana prosesnya? Elektron yang ada pada kaca berpindah ke kain sutra. Jika mistar kita gosok di kain wol, maka mistarnya akan bermuatan negatif dan kain wolnya akan bermuatan positif. Lagi-lagi elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Seterusnya kita bisa baca sendiri ya, oke. Yang mana kita garis bawahi adalah elektron. Semuanya itu yang berpindah adalah elektron. Elektron itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertanyaannya adalah kenapa selalu elektron yang berpindah? Ada yang tahu? Oke.
Kenapa elektron yang selalu berpindah? Karena massa elektron paling ringan dibandingkan teman-temannya. Nih, yang paling ringan adalah elektron. Nah, di mana ini pangkat min 24, pangkat min 24, ini pangkat min 28. Nah, selisih 10 pangkat min 4. Berarti selisih 1 banding 1000. Malah 10.000. Nah, makanya dibandingkan teman-temannya, elektron yang paling ringan. Karena paling ringan, paling mudah berpindah. Seperti itu. Oke, lanjut ke medan listrik. Ya, tadi kita telah membahas bahwa medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Newton per Coulomb. Jadi suatu medan listrik itu memiliki satuan Newton per Coulomb. Nah, ini seperti telah dijelaskan tadi bahwa muatan positif dan muatan negatif akan saling tarik menarik, di mana muatan positif memiliki sifat keluar, medannya itu keluar, sedangkan muatan negatif adalah menyerap. Nah, di sini juga terlihat muatan positif dan muatan positif. Mereka akan saling tolak menolak, dan arusnya adalah keluar. Seperti itu. Jika muatannya sama, pasti akan saling tolak menolak, dan jika positif arahnya ke luar. Oke. Sekarang ini kan seperti yang tadi kita katakan bahwa kuat medan listrik persamaannya adalah E untuk kuat medan listrik, F adalah gaya listrik, per G adalah muatan. Di mana F tadi apa? F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oleh karena itu jika E sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat dibagi Q, maka Q-nya ini bisa dicoret sehingga jadinya K Q1 per R kuadrat. Nah, di sini adalah penurunan dari persamaan medan listrik. Oke, kita lanjut lagi nih, medan listrik. Nih, jika yang pertama. Jika muatan proton atau muatan positif dengan Q yang bermuatan negatif, maka arah gayanya adalah ke dalam atau masuk. Akan tetapi medannya adalah keluar. Seperti itu. Oke. Sampai mana kita tadi? Ya. Sampai yang sini ya. Kalau di sini gayanya itu mendekati, tapi medan listriknya itu keluar karena sifat dari proton adalah keluar. Di sini yang nomor 2 adalah jika muatannya positif atau proton dan muatan hijau atau muatan ujinya bermuatan positif juga, maka gaya yang ditimbulkan adalah keluar dan juga medan magnetnya juga keluar. Nomor 3, jika muatannya adalah elektron dan muatan ujinya adalah proton atau positif, maka gayanya adalah mendekat. Kenapa mendekat? Karena dia berbeda muatan. Sedangkan medan listriknya juga akan mendekati elektron tersebut. Karena apa? Sifat dari elektron. Yang nomor 4, elektron dengan proton. Jelas gayanya bertolak dan medan listriknya ke dalam. Seperti itu. Nah, resultan medan listrik. Oke. Nah, maka misalnya ini yang bagian kiri itu kita sebut dengan 1, yang sebelah kanan itu kita sebut dengan 2. Oke. Berarti kalau muatan ujinya merupakan B, itu
misalnya ini tuh positif, ini positif, maka positif dengan positif maka akan tolak menolak, namanya F1. Positif dengan negatif akan mendekat juga, namanya F2. Seperti itu. Sekarang jika ini positif dengan positif maka di sini namanya F1. Nah, ini positif dengan positif juga, maka F2. Jadi yang satu ke kanan, F2-nya ke kiri. Sekarang positif dengan negatif akan tarik menarik, namanya F1. Positif dengan negatif makanya akan tarik dua, jadinya saling tarik menarik. Nah, terus bagaimana kita menghitung medan listriknya? Nah, medan listriknya gampang, tinggal seperti ini. E1 sama dengan kaki per R kuadrat, yang E2 adalah kaki per R kuadrat. Kalau dijumlah ya sudah, EB atau E totalnya adalah K Q1 per R kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Seperti itu. Kalau ditulis dengan sama dengan K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nih, tadi itu adalah contoh-contoh dari medan listrik yang satu garis. Sekarang jika medan listriknya tidak satu garis, oke? Oke, di sini misal. Nah, positif dengan positif maka akan tolak menolak, makanya E-nya adalah ke arah sana. Jika positif dengan negatif maka ke sini. Maka dari itu terjadilah resultan. Resultannya ke sini, namanya resultan A. Anggap saja ini A ya. Jadi resultan A. EA atau resultan medan listrik yaitu E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat plus 2 E1 E2 cos theta. Nah, ini cos theta-nya adalah sudut yang membentuk antara dua buah medan tersebut. Oke. Sekarang contoh dari resultan resultan medan listrik. Oke, siap? Mantap. Oke. Apabila dua buah titik berjarak 4 meter. Oh, ada dua titik berjarak 4 meter. Oke, 4 meter. 4 meter. Bermuatan masing-masing Q1 dan Q2. Berapakah perbandingan antara Q1 dan Q2 medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dan Q1 0? Q1 dan Q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1. Oke. Ini berapakah perbandingan antara Q1 dan Q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1? Gini. Ini ada medan listrik, ini jaraknya 1 meter. Oke, berarti jika menginginkan medannya 0, maka E1 harus sama dengan E2. Bagaimana caranya? Ya tinggal dimasukkan saja. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. K dengan K bisa dicoret. Oke. Ya sudah. Kalau sini 1, berarti sini berapa? 3. Berarti R2-nya 3. Q1-nya berapa? Ayo. Ya udah. Q1 per 1 kuadrat sama dengan Q2 per 3 kuadrat. Q1 per 1 sama dengan Q2 per 9. Jadi 9 Q1 sama dengan Q2. Perbandingannya berapa? 1 banding 9. Seperti itu. Oke.
Oke. Eits. Listrik dinamis. Oke, listrik dinamis kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Bye bye.